Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Rizky Adinda, NIM 19040371 dari Teknik Industri 2019 kelas D. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai proses permesinan, yaitu prinsip kerja dan fungsi komponen-komponen mesin yang digunakan. Adapun pokok pembahasannya adalah yang pertama proses bubut, yang kedua proses sekrap, dan yang ketiga kerja bangku. Pertama, proses bubut. Pembubutan adalah suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatan dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian benda kerja tersebut dikenakan pada pahat, di mana pahat digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Prinsip kerja pembubutan. Pada dasarnya mesin bubut sama seperti pahat, di mana pahat akan memahat benda kerja sehingga permukaan benda kerja menjadi termakan. Namun pada mesin bubut, benda kerja yang dipahat akan diputar pada kecepatan tertentu, sementara pahatnya hanya diposisikan saja supaya kontak mengenai benda kerja yang berputar. Komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya. Yang pertama adalah headstock atau kepala tetap, yang berfungsi sebagai penyangga poros, dan poros ini digunakan sebagai penggerak spindle. Yang kedua, tailstock atau kepala lepas, yang berfungsi sebagai tempat pemasangan senter untuk penumpu ujung benda kerja, dan juga berfungsi sebagai dudukan penjepit mata bor ketika mengebor. Yang ketiga, bed atau alas mesin, yang berfungsi sebagai pendukung serta lintasan eret dan kepala lepas atau tailstock. Yang keempat, eretan, yang berfungsi sebagai penghantar pahat sepanjang alas mesin bubut yang digunakan, di mana eretan ini terdapat 3 jenis, yaitu eretan bawah yang berjalan sepanjang alas mesin, yang kedua eretan lintang yang bergerak tegak lurus terhadap alas mesin, dan yang ketiga eretan atas yang berfungsi sebagai penjepit pahat bubut dan juga dapat diputar ke kanan dan ke kiri. Eretan atas ini dapat digerakkan secara manual maupun otomatis. Komponen yang kelima adalah poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir berfungsi sebagai pembawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, sedangkan poros pembawa berfungsi sebagai poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Yang keenam adalah tuas atau handle, yang berfungsi sebagai pengaturan putaran, setting otomatis, setting kisar ulir, dan pemutar spindle pada mesin bubut. Yang ketujuh adalah tools post, yang berfungsi sebagai penjepit atau pemegang pahat. Yang kedelapan adalah cekam atau chuck, yang berfungsi sebagai penjepit atau pengikat benda kerja pada proses pembubutan. Yang kesembilan adalah alat pembawa, yang berfungsi untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindle mesin. Yang kesepuluh adalah penyangga atau penahan, dan senter yang berfungsi sebagai alat penahan benda kerja. Senter ada 2 jenis senter, yaitu senter tetap atau mati, senter yang posisi ujung senternya diam, tidak berputar pada saat digunakan, dan ada senter putar, yaitu senter yang posisi ujung senternya selalu berputar pada saat digunakan. Proses pengerjaan part lagum dengan menggunakan mesin bubut. Nah, mesin bubut ini digunakan untuk membuat part lagum yang berbentuk silindris, seperti part ulir, pemutar ulir, dan tutup pemutar. Nah, pada pembuatan part ulir, mesin bubut atau proses pembubutan itu dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengurangi dimensi pada material dan sebanyak 3 kali untuk pembuatan ulir luar untuk memperoleh dimensi yang sesuai. Sedangkan untuk pembuatan part pemutar ulir dan tutup pemutar dibutuhkan 1 kali proses pembubutan untuk mengurangi dimensi sesuai dimensi dan bentuk yang diinginkan. Yang kedua adalah proses sekrap. Proses sekrap adalah proses permesinan yang menggunakan pahat mata potong tunggal dan hanya melakukan penyayatan berbentuk garis lurus. Prinsip kerja mesin sekrap. Mesin sekrap disebut pula sebagai mesin ketam atau serut. Mesin sekrap itu adalah suatu mesin perkakas dengan gerakan utama lurus bolak-balik secara vertikal maupun horizontal. Prinsip kerja sekrap yaitu benda yang disayat atau dipotong dalam keadaan diam atau dijepit pada ragum. Kemudian pahat bergerak lurus bolak-balik atau maju mundur melakukan penyayatan atau gerak translasi. Jadi berdasarkan gerakan pahat dan benda kerjanya, proses sekrap itu dapat dilakukan secara horizontal ataupun secara vertikal. Komponen pada mesin sekrap dan fungsinya.
Yang pertama adalah badan mesin yang berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. Yang kedua, meja mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Yang ketiga, lengan atau ram yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Yang keempat, eretan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Yang kelima, pengatur kecepatan yang berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam, tuas panjang langkah yang berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh, tuas posisi pahat yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Yang kedelapan, tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang yang berfungsi untuk menyekrap secara otomatis. Proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin sekrap. Nah, mesin sekrap digunakan untuk mengurangi dimensi pada permukaan material yang rata, yaitu pada part penjepit tetap, badan ragum, dudukan ulir, dan penjepit berjalan. Untuk pembuatan part penjepit tetap dan dudukan ulir dilakukan 1 kali proses sekrap untuk mengurangi dimensi, sedangkan untuk pembuatan part badan ragum dilakukan 6 kali proses sekrap untuk mengurangi dimensi, dan untuk part penjepit berjalan dilakukan proses sekrap sebanyak 2 kali juga untuk mengurangi dimensi. Pembahasan yang ketiga adalah kerja bangku. Kerja bangku merupakan proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan secara manual dengan perkakas atau alat tangan. Prinsip kerja bangku adalah melakukan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan, dan semua pekerjaan itu dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Contoh dari kerja bangku yaitu mengikir, mengetap, menggerinda, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan di atas meja. Macam-macam kerja bangku. Yang pertama, mengikir. Mengikir berfungsi untuk menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda kerja mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, memahat berfungsi untuk menyayat benda kerja agar ukuran dapat berkurang secara drastis. Yang ketiga, menggergaji berfungsi untuk memotong benda kerja menjadi beberapa bagian atau ukuran yang diinginkan. Yang keempat, menggambar berfungsi untuk menggores atau memberikan tanda pada permukaan benda kerja untuk mempermudah pekerjaan selanjutnya. Yang kelima, mengebor berfungsi untuk memberikan sebuah lubang pada benda kerja. Yang keenam, menggerinda yang memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk meratakan permukaan benda kerja yang tidak rata, menghaluskan benda kerja yang permukaannya kasar, memotong dan membelah benda kerja dengan ketebalan tertentu, dan sebagainya. Lalu ada drilling. Prinsip kerja drilling, pertama, mesin drilling atau mesin bor itu adalah jenis mesin yang gerakannya itu memutar alat pemotong dengan pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Artinya dilakukan pada proses pengerjaan perlubangan. Sedangkan pengeboran itu adalah proses untuk menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam bidang kerja dengan menggunakan pemotong berputar yang disebut bor. Lalu prinsip kerja mesin bor atau mesin drilling adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Selanjutnya, poros berputar yang sekaligus sebagai pemegang mata bor dapat digerakkan naik turun dengan bantuan roda gigi lurus yang dapat mengatur tekanan pemakanan saat proses pengeboran. Komponen pada mesin drilling dan fungsinya. Yang pertama adalah dudukan atau base yang merupakan bagian yang menopang semua komponen pada mesin bor. Yang kedua adalah tiang yang merupakan bagian yang berguna sebagai penyangga bagian-bagian pada mesin bor yang terlibat dalam proses pengeboran. Yang ketiga, meja yang berfungsi sebagai tempat peletakan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat, mata bor atau drill yang berfungsi untuk membuat alur atau lubang yang efisien. Yang kelima, spindle. Spindle ini merupakan bagian pada mesin bor yang menggerakkan pencekam atau chuck dan yang mencekam atau memegang mata bor. Yang keenam, spindle head yang berfungsi sebagai rumah dari konstruksi spindle. Yang ketujuh, drill feed handle yang berfungsi untuk menekankan atau menurunkan mata bor dan spindle ke benda kerja. Yang kedelapan, kelistrikan. Nah, jadi mesin bor ini menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya, di mana motor listrik itu harus dilengkapi dengan kabel penghubung, kabel power, sekling, saklar on dan off, lampu indikator, serta saklar pengatur kecepatan. Proses pengerjaan part ragum dengan menggunakan mesin drilling. Jadi mesin drilling itu kan tadi digunakan untuk melubangi material sesuai diameter kedalaman yang ditentukan. Jadi untuk pembuatan part ragum, mesin drilling ini tuh digunakan untuk pembuatan part papan penjepit, penjepit tetap, badan ragum, penjepit berjalan, dudukan ulir, dan tutup pemutar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.